Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Iman Desidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini, kita akan membahas praktik kewarganegaraan bagian keempat, menghadirkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang lahir dan berkembang dalam kebinekaan dan perbedaan yang dipersatukan oleh keinginan untuk hidup bersama dalam suatu negara dan bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pencapaian ini telah melalui perjuangan yang sangat panjang dan sulit dengan tetap mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi, pandangan, dan falsafah hidup yang harus dijadikan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila yakni nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan sosial telah terbukti mampu merekatkan seluruh komponen bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai luhur Pancasila ini secara nyata tumbuh dan berkembang subur dalam praktek kehidupan sehari-hari sebagai pengamalan ajaran agama. Nilai-nilai luhur ini digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal, sehingga tidak lekang oleh waktu. Artinya bahwa tidak akan pernah berubah selama negara Indonesia masih berdiri tegak. Sila pertama mencerminkan kemajemukan bangsa Indonesia melalui kehidupan keagamaan yang kuat dengan berlandaskan moral dalam kehidupan ketatanegaraan. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia sejak dahulu adalah bangsa yang religius, sehingga dalam bernegara, bangsa Indonesia mempunyai pedoman hidup yang berketuhanan. Sila kedua merupakan bentuk kesadaran dari bangsa Indonesia yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai budaya bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam. Sila ketiga mencerminkan adanya kesadaran akan kemajemukan dan keberagaman bangsa Indonesia yang tetap dipelihara dan dijaga keberadaannya dalam satu wadah, sehingga persatuan dalam perbedaan adalah hal yang sangat mendukung dalam upaya menjaga keberagaman kehidupan bangsa yang mengikat kita sebagai bangsa Indonesia dalam satu kesatuan ideologi Pancasila, satu kesatuan tanah air, satu kesatuan bangsa, dan satu kesatuan bahasa, yaitu Indonesia, sebagaimana yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat yang mencerminkan nilai-nilai kerakyatan, menempatkan rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, merupakan perwujudan kesadaran bangsa Indonesia untuk selalu mengutamakan kegotong royongan dan musyawarah di dalam mengambil suatu keputusan, sehingga keragaman tetap dapat dipertahankan dalam satu kesatuan. Sila kelima, cerminan nilai luhur keadilan menjamin kehidupan dan penghidupan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan suatu cita-cita bangsa Indonesia untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Nilai-nilai luhur yang telah
menjadi ciri khas kepribadian bangsa, seperti ramah, kemudian santun, suka bergotong royong, penyayang, toleran, peduli terhadap sesama, dan suka menolong, dengan karakter masyarakat modern yang memiliki sifat kerja keras, tekun, kreatif, dan inovatif. Meskipun Pancasila sampai saat ini masih berdiri kokoh dalam mempersatukan keutuhan berbagai unsur dalam masyarakat yang terdiri dari suku-suku bangsa, golongan, dan etnik yang berbicara dengan berbagai bahasa daerah di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, di tengah hiruk-pikuk demokrasi dan kebebasan berpolitik di Indonesia, setelah bergulirnya reformasi, seolah-olah Pancasila telah kehilangan roh dan jiwa anak bangsanya. Permasalahan kebangsaan yang terjadi saat ini, terutama ketidakpedulian terhadap nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti tidak adanya saling menghormati dalam keanekaragaman bangsa Indonesia. Padahal sesungguhnya secara normatif, Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya tetap kokoh sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai cita-cita bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam kebinekaan. Seluruh unsur dalam bangsa harus proaktif untuk menciptakan, membina, mengembangkan, dan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa yang senantiasa terancam oleh bibit-bibit perpecahan, primordialisme, sara, ketidakadilan, korupsi, dan kesenjangan sosial ekonomi secara bertahap harus segera diatasi. Nah, memudarnya karakter bangsa Indonesia yang mengemuka belakangan ini seperti terlihat pada memudarnya sikap toleran dan menghormati nilai-nilai pluralisme, sehingga kekerasan begitu mudah terjadi, serta sikap tidak setia pada negara dalam bentuk munculnya gerakan separatisme baik atas nama politik maupun atas nama agama, dan ditengarai ada sesuatu yang tidak beres dalam praktek penyelenggaraan pendidikan kita, baik dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Berbagai bentuk anomali sosial dan anarkisme seperti tawuran, pengerusakan sarana publik, penipuan, pelecehan seksual hingga pembunuhan, dan berbagai bentuk penyimpangan moral lainnya menjadi bukti konkret memudarnya nilai-nilai luhur yang selama ini melekat pada bangsa ini. Dulu bangsa Indonesia terkenal religius dan saling menghormati antar umat beragama. Namun sekarang seakan-akan kehilangan makna karena saling curiga, bahkan seakan melegalkan kekerasan atas nama agama. Dulu bangsa Indonesia yang terkenal dengan bangsa yang ramah dan santun, mendadak seakan menjadi bangsa yang beringas. Hampir setiap hari kita disuguhi berita tentang tawuran, apakah tawuran antar kampung, tawuran pelajar, kemudian keberingasan geng motor. Bangsa yang dulu suka bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan, kini seakan lebih mengutamakan pengerahan massa dan pengerusakan dalam penyelesaian masalah. Di samping itu, merebaknya ujaran kebencian, kemudian berita hoax di media sosial yang mengatasnamakan kebebasan berekspresi. Nah, kondisi ini bisa menjadi ancaman atau bahkan justru memberikan dampak buruk yang mengarah pada perpecahan. Dan yang sangat disayangkan,
ditengarai bahwa masyarakat menyikapinya biasa-biasa saja terhadap berbagai bentuk penyimpangan seperti itu. Nah, dari apa yang sudah saya paparkan tadi, apabila kita telisik bahwa kita sebenarnya bukan kehilangan jati diri bangsa, kita bukan kehilangan nilai-nilai luhur Pancasila, tetapi kita mulai meninggalkan nilai-nilai luhur Pancasila atau setidaknya sudah memudarnya nilai-nilai luhur Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sahabat pembelajar, setelah menyimak pemaparan apa yang sudah saya bahas sebelumnya, sekarang tugas sahabat pembelajar adalah yang pertama, coba identifikasi apa yang akan terjadi apabila permasalahan bangsa ini tidak segera diatasi. Kemudian yang kedua, sahabat pembelajar silakan menggali dari berbagai media massa atau internet apa penyebab semenjak bergulirnya reformasi dan di tengah hiruk pikuk demokrasi dan kebebasan berpolitik, implementasi nilai-nilai luhur Pancasila seakan mulai ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, upaya apa yang dapat dilakukan agar nilai-nilai luhur Pancasila ini dapat dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sahabat pembelajar, silakan kerjakan, bisa dalam berkelompok, mungkin 2 atau 3 orang, atau bisa juga dikerjakan secara individu. Ini menjadi tugas kita untuk mengidentifikasi tentang nilai-nilai luhur bangsa kita atau nilai-nilai Pancasila yang sudah seakan mulai memudar. Baik, sahabat pembelajar, demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan praktek kewarganegaraan yang keempat ini mengenai menghadirkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan. Nah, semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini ada manfaatnya. Terima kasih.